kemudian dalam tradisi Jawa itu kan manifestasinya menjadi cetha, menjadi jelas. Kalau dalam tradisi dalam pakai Islam puasa dua hari ya, tanggal 9 sama 10. Tapi sebaik-baiknya adalah sebulan sepanjang bulan Suro gitu. Meskipun Nabi mencontohkan selalu tidak penuh satu bulan. Kenapa? Agar tidak dipandang sebagai wajib. Karena kalau yang melawan Rasulullah kan katanya dipandang sebagai wajib. Kemudian di Jawa lampu itu ditandai sejak malam satu Suro dengan berbagai ritual dan berbagai jenis laku. Mulai melek, puasa, bersih diri, mandi di sumber-sumber air yang diyakini istimewa, banyak menyepi, kemudian banyak berbagi, banyak beramal, banyak sedekah. Itu sebenarnya hampir sama dengan Islam, seperti sedekah anak yatim, apalagi kebanyakan di bulan Muharram, bulan Muharram. Maka kemudian tidak boleh dalam tradisi Jawa itu suro seneng-seneng mantu yang terkait dengan pesta pura itu tidak diperbolehkan, karena memang waktunya untuk berprihatin. Kenapa? Karena Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, Wali-Wali pada saat suro itu adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan situasi krisis. Setidaknya kita mencontoh bubar gitu ya. Justru bukan sebaliknya, bersenang-senang. Dan barangkali kalau dicari di seluruh dunia tidak banyak peradaban bangsa etnis itu yang memahami bulan Muharram seperti orang Jawa, seperti orang Nusantara. Karena sesungguhnya ini kaitannya juga dengan astronomi. Jadi dalam perputaran bumi, perputaran planet-planet itu pada masa Muharram itu memang ketika sampai pada bulan Muharram itu memang ada turbulensi dalam perputaran planet-planet di seluruh tata surya ini, sehingga cenderung memvibrasikan, memancarkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Maka harus banyak-banyak, kemudian orang Jawa itu juga harus banyak-banyak membersihkan diri dengan berbagai macam laku. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin ada yang menambahkan. Dikaitkan dari perlukatan pada bulan itu, ya mungkin ada kaitannya sama siklus yang ada di siklus alam. Terus mungkin bisa menjelaskan apa tradisi Jawa itu dikaitkan dengan barengi mantune Nyai Roro Kidul sehingga gak boleh anak itu, mungkin bisa dia. Enggak, kalau itu mitos. Kalau itu mitos, dan teman-teman perlu menyadari ya bahwa namanya Roro Kidul itu baru ada sejak masa Panembahan Senopati. Jadi itu bukan tradisi Jawa. Itu bukan tradisi Jawa. Artinya itu terkait dengan politik. Terkait dengan politik. Jadi penciptaan legitimasi. Mitos untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi kaitannya sebenarnya semata-mata itu memang itu bulan prihatin, bulan untuk mendefrak diri, mempersiapkan diri untuk apa namanya. Jadi gini, ketika ya seperti komputer itu, sebelum kita gunakan, ketika kita defrak dulu, ketika kita
Mas bersihkan dengan itu namanya, untuk penggunaan berikutnya kan harus menjadi lebih cepat, menjadi lebih di fresh dulu ya, penggunaan berikutnya akan lebih cepat, lebih nyaman, lebih mudah dan seterusnya. Nah bulan Deprak itu bulan pembersihan virus-virus itu ya bulan Muharram. Jadi sesungguhnya penentuan yang hak dan yang batin, jadi ini semacam garis gitu. Bulan Muharram ini semacam garis kalau dari sisi waktu. Jadi semua kisah-kisah itu kan ini adalah bulan penentuan antara yang hak sama yang batil. Silakan memutuskan, mau jalan kiri, mau jalan kanan. Silakan memilih, silakan memutuskan.